Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini aku ingin menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Sungai yang Dirindukan. Sebelum mulai ceritanya, aku ingin memperkenalkan diri aku dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, namaku Nazifa Khairasahi. Aku siswa kelas 4 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwakarta. Hobiku membaca dan bernyanyi. Nah, teman-teman, sudah siap mendengarkan ceritanya? Jika sudah, duduk yang rapi, pasang telinganya, lihat ke depan. Aku akan memulai ceritanya. Sungai yang Dirindukan. Pada suatu hari, Ranu diminta ibunya untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Ranu langsung bergegas mengambil sepeda dan mengambil sampahnya diikatkan pada bagian belakang sepeda. Begitu keluar dari rumah, ternyata cuacanya sangat panas. Baru sebentar Ranu mengayuh sepedanya, ia sudah merasakan kepanasan dan kelelahan. Seketika Ranu teringat bahwa di belakang perumahannya terdapat pemukiman penduduk yang dekat dengan sungai. Oh, apa aku membuang sampah ini ke sungai saja ya? Biasanya para penduduk di sini juga membuang sampahnya ke sungai. Jadi, aku tidak perlu jauh-jauh pergi membuang sampahnya ke tempat pembuangan sampah. Ranu langsung bergegas melalui sepedanya menuju ke sungai yang berada di belakang perumahannya. Ketika hendak membuang sampahnya ke sungai, ia mendengar teriakan minta tolong. Tolong, tolong, tolong aku. Ranu langsung mencari dari mana asal suara minta tolong tersebut. Ternyata ada si kodok yang sedang meminta tolong. Hai kodok, mengapa kau meminta tolong? Ada apa kodok? Bebek, bebek. Hei anak muda, tolong aku. Badanku terlilit sampah plastik yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baiklah kodok. Kemudian, Ranu kembali bertanya kepada sang kodok. Hei kodok, apakah kamu sering mengalami hal seperti ini? Jika iya, sungguh kasihan kamu. Bebek, bebek. Betul anak muda, aku sering terlilit sampah plastik. Aku sangat menderita. Apa jadinya jika kau tidak datang hari ini? Mungkin aku dan teman-temanku sudah mati semua. Mendengar perkataan sang kodok, Ranu langsung menyembunyikan kantong sampah yang ia bawa dan mengurungkan niatnya untuk membuang sampah pada sungai area tersebut. Lalu, Ranu kembali mengayuh sepedanya menyusuri pinggiran sungai dan mencari sisi sungai yang lain. Ketika hendak membuang sampahnya, ia mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong, tolong aku. Teman-teman, kira-kira siapa ya yang meminta tolong? Hai kawan, aku ada di sini. Aku ikan. Lihatlah kawan, di aliran sungai ini banyak sekali sampah yang berserakan. Aku sangat sesak bernafas dan banyak teman-temanku yang mati kawan. Jadi
bisakah kau menolongku untuk membuang sampah-sampah ini ke tempat yang lain? Baiklah ikan. Lalu kemudian mengambil sampah-sampah yang berada di dalam air dan memasukkannya ke dalam kantong yang sampah yang ia bawa. Kemudian Ranu kembali mengayuh sepedanya menyusuri pinggiran sungai dan mencari sisi sungai yang lain. Dan ia berharap tidak akan mengganggu siapa-siapa lagi. Ketika sekali lagi ia ingin membuang sampahnya, ia mendengar ada yang memanggilnya. Hai kawan, bisakah kau menolongku? Siapa lagi ya? Siapa? Ternyata ada anak muda yang sedang memunguti sampah di seberang sungai. Lalu anak itu berkata kepada Ranu, "Hei kawanku, lihatlah di sekelilingmu. Di aliran sungai ini banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. 2 tahun yang lalu, sungai ini masih bersih dan jernih. Kami masih bisa mencari ikan dan mandi dengannya. Kami sangat merindukan itu semua. Tetapi sungai ini menjadi kotor dan bau. Bisakah kau menolong kami? Dan jika musim penghujan, banyak saluran air tersumbat dan airnya membuat kampung kami banjir. Jadi bisakah kau menolongku?" Menolong apa kawan? Tolong bersihkan dan jernihkan sungai ini. Bantulah kami agar kampung kami tidak banjir lagi. Bagaimana bisa kawan? Kita masih kecil. Mana mungkin bisa membersihkan dan menjernihkan sungai yang luas dan besar ini. Bagaimana caranya? Bisa, kita pasti bisa. Aku tahu caranya. Caranya adalah sadarkan diri kita untuk tidak membuang sampah di sungai. Mendengar perkataan anak muda tersebut, Ranu langsung mengayuh sepedanya dengan kencang menuju ke tempat pembuangan sampah. Dan ia berjanji tidak akan membuang sampahnya ke sungai. Dari sini kita jadi tahu bahwa membuang sampah di sungai dapat membahayakan kodok, ikan, dan hewan lainnya. Bahkan dapat membahayakan manusia karena membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, ingat bahwa membuang sampah di sungai itu berbahaya. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya agar bumi kita tetap terjaga kelestariannya. Demikian sedikit dongeng dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ingat ya, kita harus menjaga kelestarian bumi dengan membuang sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.